Selamat datang di channel Yuk Mikir. Yuk kita sama-sama belajar segala hal tentang pengembangan diri sehingga kita bisa sukses dalam menjalani hidup. Jangan lupa untuk mendukung channel ini cukup dengan like, komen, dan subscribe sehingga kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dukungan kalian akan membuat kami terus semangat berkarya. Kita tidak dapat menyelesaikan segala hal sekaligus. Untuk dapat menyelesaikannya, kita harus mengerjakannya satu persatu. Karena waktu kita terbatas, sementara hal yang harus diselesaikan tak terbatas, maka kita harus menyusun skala prioritas. Prioritas adalah hal yang diutamakan atau didahulukan, yakni hal apa yang harus diselesaikan lebih dulu berdasar tingkat penting dan mendesaknya. Semakin penting dan mendesak suatu hal, maka itu yang kita prioritaskan atau dahulukan untuk diselesaikan. Sebaliknya, semakin tidak penting dan tidak mendesak suatu hal, maka itu yang akan kita akhirkan untuk diselesaikan atau mungkin kita delegasikan saja. Sebelum kita menetapkan skala prioritas, kita harus tahu apa itu penting dan apa itu mendesak. Penting adalah suatu hal yang sangat berdampak baik pada diri kita. Contohnya, makan makanan yang bergizi. Jika kita makan makanan yang bergizi, seperti sayuran, maka pencernaan kita akan bekerja dengan baik, berat badan yang lebih seimbang, sebagai detoksifikasi, dan sebagainya. Sedangkan mendesak adalah harus segera diselesaikan. Contohnya, ke rumah sakit saat mengalami kecelakaan parah. Ini sangat mendesak atau harus segera diselesaikan, karena jika terlambat, maka nyawa tidak bisa tertolong. Ada 4 kuadran untuk menetapkan skala prioritas. 1. Penting dan mendesak. 2. Penting dan tidak mendesak. 3. Tidak penting dan mendesak. 4. Tidak penting dan tidak mendesak. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, penting dan mendesak. Ini adalah hal yang sangat berdampak pada diri kita dan harus segera diselesaikan. Contohnya adalah menyelesaikan proyek yang hampir habis tenggang waktunya. Sikap kita terhadap hal ini adalah menyingkirkan segala gangguan dan segera menyelesaikannya dengan fokus tinggi. Yang kedua, penting dan tidak mendesak. Ini adalah hal yang sangat berdampak pada diri kita, tapi kita masih punya banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tidak harus sekarang. Contoh, olahraga. Sikap kita terhadap hal ini adalah mengerjakannya saat waktu senggang atau saat hal di kuadran 1 telah diselesaikan. Yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Ini adalah hal yang sangat kecil dampaknya pada diri kita. Tapi jika kita ingin melakukannya harus segera. Contoh, arisan, menjawab email dan chat, mengejar diskon, dan lain sebagainya. Sikap kita terhadap hal ini adalah meluangkan sedikit waktu dalam sehari atau seminggu atau bahkan sebulan. Sebagai contoh, kita bisa menjawab email hanya 15 menit saat pagi dan 15 menit saat sore. Kita juga bisa membuat nada dering khusus untuk pesan dari keluarga dan rekan bisnis kita dan segera membalas jika nada ini berdering karena mungkin ada hal yang penting. Tapi untuk pesan biasa, kita tidak perlu langsung membalas, tapi kita balas setiap jam. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Ini adalah hal yang punya dampak kecil terhadap kita dan juga kita tidak dikejar waktu untuk melakukannya. Ini biasanya hal-hal yang remeh dan bersifat hobi. Contohnya adalah
main game, menonton program TV yang tidak bermanfaat, ngobrol tanpa arah, dan sebagainya. Sikap kita terhadap hal ini adalah sebisa mungkin menghindarinya karena sangat tidak bermanfaat. Orang yang sukses akan menyelesaikan hal yang penting dan mendesak dengan sempurna, lalu mengisi waktu luang dengan hal yang penting dan tidak mendesak. Kemudian meluangkan hanya sedikit waktu untuk hal yang tidak penting dan mendesak. Dan terakhir, menghindari atau meninggalkan hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Bagaimana menurut kalian? Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari video di atas? Tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa meminta hal-hal apa yang bisa kita ulas di video selanjutnya.